10. Mao Gakuen. Setelah 2000 tahun berlalu, Raja Iblis yang dulunya kejam direinkarnasi kembali. Namun bakatnya di akademi untuk menjadikan diri Raja Iblis dikatakan tidak layak. Dahulu ia mampu menghancurkan manusia, elemental dan dewa. Setelah melalui pertarungan panjang, Anos sang Raja Iblis muak dan lelah dengan hal tersebut. Ia merindukan dunia yang damai dan memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Namun apa yang menanti setelah ia reinkarnasi adalah dunia yang biasa, yang penuh dengan kedamaian sehingga keturunannya menjadi terlalu lemah karena melemahnya kekuatan sihir. Di masa depan ia memutuskan untuk memasuki Akademi Del's Gate, sebuah akademi untuk melatih para keturunannya untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Namun ketika penilaian kekuatan, karena sistem yang tak mampu mengukur kekuatannya membuat Anos menjadi murid dengan penilaian tidak layak. 10. Itsuka Tenma no Kuro Usage. Sewaktu kecil, Kurogane Taito berteman dengan Saito Himea. Mereka sama-sama sendiri dan tak punya teman, dan memutuskan untuk bermain bersama. Himea jatuh cinta pada Taito dan memberikannya racun. Namun Himea tertangkap oleh seorang pengikut setan bernama Hinata. Hinata kemudian menghapus ingatan Taito, dan Taito hidup tanpa ingatan akan Himea selama 9 tahun. Taito kini memiliki hidup normal, sekolah yang biasa, teman-teman yang normal, dan seorang cewek bernama Haruka yang selalu mengikutinya. Saat berjalan pulang, Taito menolong seorang yang hampir tertabrak truk. Sialnya malah dirinya yang tertabrak. Saat itu racun yang dulu diberikan oleh Himea kepada dirinya beraksi. Tubuhnya kembali seperti semula dan luka-lukanya sembuh. Saat itu ingatannya mulai kembali. Ia mencari Himea ke taman bermain yang dulu sering ia kunjungi. Di sana ia bertemu Himea setelah 9 tahun. Namun pertemuan mereka sempat diwarnai darah saat ketua OSIS Kurena Gekoi menusuk Himea. 8. Vampire Hunter D. Bercerita tentang D, seorang danpel. Terlahir dari ayah seorang vampir dan ibu manusia buangan dan pemburu vampir terkenal. Kekuatannya dalam memburu makhluk tersebut di malam hari membuatnya diterima oleh manusia. Sehingga ia dipanggil untuk mencari Charlotte Elborn, putri dari keluarga terkenal yang diculik. Saat matahari terbenam, itulah saat ia mulai berburu. Ayah Charlotte menawarkan hadiah yang luar biasa, walaupun putrinya hidup atau mati. Di menerima tugas itu walaupun Markus bersaudara dan geng pemburu hadiahnya juga mengincar hadiah tersebut. Di tengah-tengah perburuan tersebut ada kekuatan jahat yang diam-diam memanipulasi gerakan mereka semua dan telah disiapkan jebakan mematikan. Situasi berbalik 180 derajat, sang pemburu dengan cepat menjadi yang diburu. 7. Suisei no Gargantia. Di masa depan, planet bumi diceritakan telah membeku karena efek kerusakan alam dan sebagian besar umat manusia telah mengungsi keluar angkasa ke tempat bernama Avalon dan membentuk aliansi yang disebut Galactic Alliance of Humankind. Ledo adalah letnan muda dari aliansi yang mengabdikan dirinya sebagai prajurit garis depan bersama battle suite-nya yaitu Chamber. Dalam pertempuran melawan Hideous, makhluk alien yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Dalam suatu pertarungan melawan Hideyushi, Ledo dan Chamber tanpa sengaja terlontar ke dalam wormhole. Dan ketika terbangun, mereka berada di planet tak dikenal yang ternyata merupakan planet bumi yang selama ini mereka percaya telah menjadi planet mati. Dikelilingi sekelompok manusia yang berbicara dengan bahasa asing, menggunakan teknologi yang lebih kuno dan hidup di atas kapal-kapal di tengah lautan, Ledo dan Chamber yang menghabiskan sepanjang hidup mereka hanya mengenal pertempuran, terpaksa harus beradaptasi dengan kehidupan yang damai namun asing, dibantu oleh Ami, gadis yang mereka kenal di bumi. Ketika sedikit demi sedikit mereka belajar seperti apa kehidupan dan kehangatan manusia sebenarnya, serta bagaimana caranya menjalani hidup baru mereka. Takdir juga membawa mereka mengetahui kenyataan yang selama ini ditutupi oleh aliansi yang mereka lindungi dengan mempertaruhkan nyawa. 6. Charlotte. Anime Charlotte menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk pada pertengahan masa pubertas yang terkena dampak dari fenomena jatuhnya komet bernama Charlotte, yang setiap orang terkena radiasinya, maka jika orang itu masih remaja dan belum melewati masa pubertas, ia akan mendapatkan berbagai kemampuan supranatural yang unik. Ada seorang laki-laki bernama Yu Otosaka yang bangga mendapatkan kekuatan tersebut, dan menggunakan kekuatannya untuk membuat kehidupannya di sekolah menjadi instan dan menjadi seperti yang ia dambakan. Namun ternyata ia tidak sadar bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan kemampuan unik dan akhirnya Yu terjelat dalam berbagai masalah. 5. The King Avatar atau Guanxi Gaosu.
Anime ini bercerita tentang Yesu alias Yeikyu adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG Glory selama 10 tahun. Kepiawaian Yesu dalam bermain Glory dengan menggunakan avatar One Autumn Leaf berhasil membawa tim e-sportnya yaitu Excellent Era menjadi pemenang kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Kejayaan Yesu ini pada akhirnya berakhir ketika bos tim Excellent Era bisa dibilang yang menggaji dan mensponsori para atlet memberhentikan Yesu dari tim dan memaksanya untuk menyerahkan akun One Autumn Leaf yang dimilikinya. Ia menganggap kalau Yesu sudah terlalu tua untuk ikut dalam kejuaraan dan sudah saatnya mengganti kapten tim Excellent Era dengan generasi yang masih muda. Bertahun-tahun hidup hanya dengan bermain game online saja, Yesu sudah diberhentikan dari timnya, pada akhirnya keluyuran tanpa arah dan berakhir di sebuah warnet. Di warnet tersebut, Yesu bertemu dengan seorang perempuan bernama Chen Guo dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi operator warnet. Sembari menjadi operator, ia juga kembali bermain Glory dengan membuat avatar baru yang dinamai Lord Grim. Kebetulan hari itu adalah hari di mana server baru game Glory dibuka sehingga ia dapat mulai bermain dari level 1. 4. Hellsing. Integra Integral Van Helsing merupakan keturunan dari keluarga Helsing yang memiliki misi untuk menumpas segala macam bentuk invasi makhluk underworld di daratan Inggris. Ketika kematian ayahnya, Integra harus dihadapkan pada fakta bahwa nyawanya sendiri terancam karena ambisi pamannya yang ingin menjadi kepala keluarga Helsing gagal akibat wasiat ayah Integra yang mengangkatnya menjadi kepala keluarga di umur yang masih muda. Integra yang sendirian dan tak berdaya berusaha melarikan diri dari kejaran paman dan anak buahnya. Integra teringat akan pesan ayahnya yaitu untuk melarikan diri ke basement terbawah ketika nyawanya dalam masalah. Disebutkan di sana ia akan menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sesampai di tempat yang dimaksud, Integra hanya menemukan sesosok mayat. Tak lama setelah itu pamannya berhasil mengejar Integra. Ia pun menembak Integra agar Integra menderita dulu sebelum mati. Darah Integra terciprat ke tubuh sang mayat dan tak disangka-sangka mayat tersebut menjadi hidup dan membunuh paman dan seluruh anak buahnya dengan cara yang kejam. Integra yang takut melihat mayat hidup tersebut terlebih terkejut ketika sang mayat berlutut di hadapannya dan berkata, "My Master." Mayat tersebut merupakan seorang vampir bernama Alucard yang menjadi pelayan setia Integra karena telah membangunkannya dari tidur panjang. Setelah kejadian tersebut, Alucard menjadi senjata utama dan terkuat Hellsing Institute dalam menumpas makhluk-makhluk underworld yang menyerang tanah Britania. 3. Overlord. Semua hal baik pasti akan berakhir suatu saat nanti. Begitu juga dengan game online. Anime ini bercerita saat game online MMORPG terkenal bernama Yggdrasil mau tutup. Pada saat-saat terakhir dari penutupan server, para player dari Guild Ainz on Gold berkumpul, mereka nostalgia, ngobrol-ngobrol dan berpetualang bersama. Namun nampaknya Momonga adalah player yang paling mencintai game ini. Ia tetap bermain sampai detik terakhir dari game, dan tanpa disengaja ia tertidur. Saat bangun dari tidurnya, si Momonga terkejut karena game masih berjalan. Para anggota guild sudah logout semua, hanya Momonga saja yang masih tersisa dan mungkin dialah satu-satunya player yang tersisa dari game ini. Yang lebih aneh lagi, para NPC seolah-olah punya perasaan dan kehendak sendiri dalam melakukan tindakan. Momonga pun memutuskan untuk mencari tahu dan menguasai dunia yang baru ini, demi mencari tahu apa yang terjadi dan mencari apa ada player lain yang terjebak dalam game ini. 2. No Game No Life. Bercerita tentang Sora dan Shiro, yang merupakan pasangan gamers jenius yang telah memainkan berbagai macam game dengan tak pernah terkalahkan. Mereka selalu menggunakan nama Kuhaku yang artinya blank atau kosong dalam setiap game. Suatu hari setelah mengalahkan 1200 gamer hanya dengan 4 karakter yang dimainkan mereka berdua, Kuhaku mendapatkan sebuah email tantangan untuk bermain catur. Setelah bersusah payah mengalahkan si penantang, akhirnya si penantang memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah dewa dari dunia game. Karena tertarik dengan duet Kuhaku, akhirnya sang dewa membawa mereka ke dunianya. Dunia di mana segala permasalahan harus diselesaikan dengan permainan. Bukannya berusaha untuk kembali ke dunia asal layaknya karakter-karakter anime yang terperangkap di dunia antah berantah, mereka justru menikmati dan ingin tinggal selamanya di dunia ini. Petualangan mereka pun dimulai saat mereka bertemu Stephanie Dola, cucu dari raja terakhir ras manusia yang diambang kehancuran. Tetapi Kuhaku yang merupakan pasangan gamers terbaik dari dunianya dapat menjadi harapan ras manusia untuk bertahan dan menghadapi 15 ras lainnya dalam permainan di dunia tersebut. 1. One Punch Man.
Saitama adalah seorang pahlawan super berkepala lontos, mengenakan baju berwarna kuning dengan sarung tangan juga boot merah dan jubah putih. Pria ini memiliki tubuh langsing, malahan sepintas tidak tampak seperti seorang jagoan. Namun ternyata Saitama menyimpan sebuah rahasia. Ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan mampu melumpuhkan lawan-lawannya, baik monster hingga alien, dalam sekali pukul saja. Hal tersebut membuat Saitama merasa bahwa sebagai jagoan super, hidupnya sangat membosankan. Itulah mengapa sorot matanya sering terlihat kosong. Suatu kali Saitama dibuat gemas oleh kemunculan nyamuk. Meski memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, ternyata seekor nyamuk mampu merepotkan diri sang Saitama.